Halo, assalamualaikum. Di depan kamu ada, bukan, jangan sebut nama orang. Di depan kamu ada sekotak smartband baru dari Huawei. Yang ini punya layar AMOLED, full view display katanya. Udah kayak smartphone aja ya, full view display. Kemudian punya all day SpO2 monitoring. Ada oximeternya juga nih, bisa ngukur blood oksigen sama long battery life. Percaya sih kalau smartbandnya Huawei itu battery life-nya lama ya, atau tahan panjang tahan lama, panjang, besar, kuat. Apa itu? Oke, kita akan lihat highlight fitur di sisi belakang kemasannya dulu. OLED SpO2 udah nih, layar AMOLED-nya 1,47 AMOLED full view display, 1,47 inci ya, diagonalnya memanjang pastinya. Long battery life, all day heart rate monitoring juga ada. Ya standar lah ya, heart rate biasanya udah paling standar di wearables. Kemarin sempat ada yang nanya ke saya, ada nggak sih smartband atau smartwatch yang nggak ada heart rate-nya? Zaman dulu mungkin ada ya, kalau sekarang kayaknya susah deh. Pasti ada semua, karena kebanyakan wearables seperti ini memang tujuannya buat kesehatan, buat indikator awal ya, bukan alat medis tentunya. Kemudian punya 96 workout modes, banyak banget. Fast charging, menarik, fast charging. Scientific sleep tracking, True Sport scientific sport algorithm, ini typo nih, algorithm pakai N. Sama sudah 5 ATM water resistance, ini kuat nih buat dibawa berenang, kayaknya kuat ya. Apakah ada workout mode yang buat berenang? Nanti kita cek. Kurang lebih ini sama atau mirip dengan Honor Band 6 juga ya. Jadi ini versi resminya yang masuk Indonesia dari Huawei. Oke, mantap. Jadi buat teman-teman yang pengen cari smartband resmi yang AMOLED, ini dia. Lebih ini ya, harusnya lebih terjangkau dari Huawei Watch Fit dengan ukuran yang sedikit lebih kecil, tapi harusnya fiturnya tidak kalah banyak. Ini warnanya forest green. Ya, kelihatan forest green. Oke, ini not for sale nih. Ini edisi buat reviewer. Nanti buat yang teman-teman di pasaran sih versi retail nggak ada tulisan itu ya. Dan mungkin ada kelengkapan yang berbeda, bisa jadi. Kayak misalkan buku manualnya, yang versi saya nggak ada bahasa Indonesia, yang versi retail harusnya ada. Dan ini adalah dock cas magnetiknya. Seperti ini. Ini nggak ada magnet yang bulat duanya itu ya. Udah langsung tapi nempel, melekat, dan tidak mudah lepas. Lengket. Kayak kenangan bersamanya. Oke. Jangan receh lagi. Ini portnya USB Type A seperti biasa. Lalu terakhir ada buku manualnya sepertinya nih. Buku manualnya kali ini tidak terlalu tebal. Ya, seperti ini. Quick Start Guide. Bentar, saya cari dulu bahasa Indonesia. A few moments later. Nggak ada bahasa Indonesia. Kayaknya yang versi yang saya terima ini yang nggak ada. Oke, buat aplikasinya Huawei Health. 68 MB ya aplikasinya Huawei Health. Dan kita simpan dulu. Kita akan segera nyalakan si smartband-nya, tapi penampakannya bisa dilihat dulu. Ini setahu saya ada 4 varian warna ya. Yang merah strapnya dengan bodinya yang gold, kemudian yang rose gold atau rada pink gitu ya, si strapnya bodinya gold juga. Terakhir yang hitam dengan bodi yang sama seperti ini. Bodinya ini kayak gunmetal gray ya, dark gray lah. Di sisi kanan ada tombol fisik atau crown-nya, kita bisa tekan buat menyalakan harusnya. Huawei, oke. 1,47 inci, layarnya AMOLED, full view, berarti tipis dong si bezelnya. Tapi ini atas sama bawah kayaknya masih lumayan tebal deh. Nah, untuk bahasa di smartband-nya sendiri, Indonesia juga ada. Kalau di smartband-nya ada bahasa Indonesianya. Kalau di buku manualnya tadi tidak. Kita pakai bahasa Inggris dan harus pairing dulu buat bisa dipakai. Dan kita akan segera tambahkan dari sini nih, device add smartband di updating. Semoga udah ada nih Huawei Band 6. Oke, udah ada Huawei Band 6 dan kita lakukan pairing. Langsung muncul Huawei Vara B19 28D. Vara itu apa ya? Dan ada konfirmasi di smartband-nya, bagus. Paired, auto download update package, auto update. Oke. Enable notification access buat Huawei Health biar bisa di forward ya notifikasi ke smartband ini. Oke.
hati-hati saja ngasih akses atau permission buat aplikasi. Tapi karena Huawei Health ini menurut saya terpercaya, ya dari Huawei-nya langsung, jadi nggak apa-apa. Kita akan forward notif-notif dari aplikasi yang sering kita terima. Ini bisa dipilih satu-satu ya, aplikasinya apa saja yang mau di-forward notifikasinya. Dan allow access to your contact. Ini juga hati-hati nih. Kontak tuh kalau bocor berbahaya juga. Oke, baterainya tersisa 81% dan watch face-nya watch face default-nya yang ini sama seperti yang ada di aplikasi. Dan kalau nah ini kelihatan nih watch face-nya sekarang. Hitam putih ternyata ya, tidak berwarna seperti yang tadi watch face-nya. Mungkin ada pengaturannya. Ini always bisa apa nih? Kok bisa ganti-ganti warnanya gini? Oh, ternyata begini bisa ganti-ganti warnanya. Jangan di tap doang. Tuh ada yang kayak RGB gitu, mantap. Oke, ini dia daftar watch face-nya. Banyak banget ya yang bisa dipasangkan. Ini dari aplikasi Huawei Health-nya, banyak sekali dan berwarna-warni. Tuh, stylenya banyak banget juga. Mau di scroll sampai ke bawah juga. Banyak. Kita install 143,71 KB. Downloadnya cepat, tapi habis ini installnya kita akan lihat seberapa cepat. Udah. Langsung, cepet banget buat install si watch face-nya ya. Dan seperti ini warna layarnya nih ketika munculin full image. Full view-nya segitu ya. Memang masih tebal sih bezel atas dan bawah, tapi lumayan penuh lah ya. Dan warna AMOLED vivid ya, kelihatan bright, kinclong, gonjreng. Dan ini yang unik nih. Jadi untuk watch face yang pernah kita pakai muncul di sini kan. Dan kalau ada update kita dikasih tahu. Nih, kayak yang ini misalkan nih. Ini ada update 220 KB. Dan di-update si watch face-nya. Jadi watch face-nya nggak statis ya. Kalau misalkan dia ada update, ada penambahan atau perubahan, bisa. Dan nanti ke-update juga ke smartwatch-nya. Mantap. Untuk watch face saya tahu itu salah satu bagian favorit yang menentukan teman-teman jadi beli smartwatch atau enggak. Makanya saya bahas duluan. Sekarang kita lihat fitur lainnya. Ada fitur health monitoring, Huawei True Sleep, activity reminder. Ini kalau kelamaan duduk dia ngasih tahu. Continuous heart rate monitoring. Ini bisa nih kalau kita mau terus-terusan heart rate-nya dipantau dan munculin alert kalau misalkan ketinggian atau kerendahan. Ini bisa juga kita nyalain. Misalkan batasnya ketinggian di 150, kerendahan di 50. Bisa ya, mantap. Kemudian ada automatic stress test. Ini ada level stressnya dari relax sampai dengan high, ada warnanya dan ada angkanya juga. Lanjut, troubleshooting alarm. Alarm biasanya bisa dari smart band-nya juga ya kalau Huawei, tapi di sini juga bisa kalau mau. Lalu ada weather reports, kita bisa pilih mau dinyalain atau enggak sama suhunya. Kemudian device setting, bisa buat musik playback control ya. Kemudian ada Bluetooth disconnection reminder juga, sama raise to wake juga ada, bisa dimatikan dari aplikasi ini. Dan kita cek apakah ada firmware update. Ada update 7,53 MB. Kita akan update dulu dan kita kembali dengan menu-menu yang ada di smart band-nya lengkap ya. A few moments later. Oke, selesai installnya. Untuk software update-nya tadi rada lama sih memang install di smart band-nya seperti biasa. Dan dia restart ya. Nih penampakan dari smart band-nya, silakan disimak baik-baik. Saya udah turunin kamera nih biar lebih dekat karena bisa diprotes kejauhan kameranya ya. Sorry. Oke, seperti ini nih penampakannya. Strapnya ada Huawei ya di band dari di ring dari strapnya. Kemudian ini buckles-nya terbuat dari plastik dan strapnya ini warna forest green seperti ini. Feels-nya di tangan cukup premium tapi tidak terlalu, tentu beda ya sama punyanya Watch Fit karena ini pasti di level harga yang lebih terjangkau, tapi segini sudah cukup nyaman sih, tidak akan bikin gatal kayaknya. Dari finishingnya sih kerasa ya, nggak terlalu kering. Ini matte tapi sedikit ada kilapan, sedikit glossy. Lentur sih kalau lentur mah.
Dan ini penampakan sisi bawahnya ada 2 lampu dan sebuah heart rate sensor di tengah yang besar ya. Itu heart rate sensor sekaligus blood oxygen sensor juga. Oke, sip, sudah terpasang. Strap band memang tidak terlalu besar ya, tidak terlalu lebar, jadi seperti ini. Dan sepertinya ini rada susah dilepas juga strapnya, nggak generik ya, tidak universal strapnya. Oh, penampakannya di tangan seperti ini, dan kita akan tes raise to wake-nya. Ya, langsung menyala. Dan ini nih watch face-nya yang bisa diubah-ubah warnanya dengan di tap doang. Norak saya baru tahu kayak gini. Tap dan tahan buat ganti watch face-nya. Persen tadi sudah saya ganti watch face ya ke yang full color itu. Loh. Ini lihat grafik, speedometer, tapi gambarnya sama semua. Nih kalau kita pilih benar munculnya yang sebenarnya ya. Kayak thumbnail buat si watch face-nya belum ke-update deh. Oh, sekarang udah. Nah, sekarang udah nih. Nah, thumbnailnya tadi sempat error ya. Kayak thumbnail YouTube aja. Nih, ini full color juga. Warna hitamnya kelihatan. Kalau dari atas, dari sudut pandang yang lurus, pekat ya. AMOLED punya soalnya. Dan kita akan coba satu watch face lagi yang warnanya penuh tadi. Nih. Kelihatan warnanya keren. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa ya? Oh, ini nggak bisa di tap si watch face-nya. Jadi ini lebih ke nampilin gambar sih dibandingkan fungsi informasinya ya. Kita akan coba user interaction-nya. Kalau dari mati, tekan tombol itu menyala. Tekan lagi, dia masuk ke menu lengkap. Tekan lagi, dia kembali ke watch face. Tekan lagi ke menu lengkap lagi ya. Buat mati harus tunggu. Buat mati layarnya harus tunggu sampai time out ya. Kalau tekan, lalu tekan dan tahan, akan muncul apa? Oke, pilihan buat restart sama power off. Kita nggak usah. Kita coba swipe dari atas ke bawah. Ya, muncul toggle seperti ini. Sudah biasa ya, sudah lumrah. Ini ada apa? Screen on. Oh, nyala terus nih. Nah, ini buat video unboxing kepake. Ada alarm, ada find phone, do not disturb, sama setting. Kalau dari bawah ke atas, buat notifikasi atau message yang masuk dari smartphone ya. Kiri ke kanan, ini ada quick menunya sepertinya. Ini activity data. Kemudian ada music control player. Kemudian ada weather. Lalu ada stress test, stress level ya. Ada di situ. Dan ini heart rate. Heart rate-nya sudah otomatis mengukur. Tadi 91. Dan kembali ke watch face. Oke, menunya berputar ya. Run menu berarti. Nah, kita masuk ke menu lengkap dengan tekan tombolnya. Ada workout. Nih, workout mode-nya ada 96. Auto run, indoor run, outdoor walk. Nggak usah di absen lah ya. Banyak banget pokoknya. Saya cuma pengen lihat. Oh, ada berenang, ada tuh. Pool swim. Jadi memang smart band-nya bisa diajak berenang. Kalau diajak hidup susah belum tentu ya. Kemudian kita back dengan swipe dari kiri ke kanan ya. Kalau buat back ada workout records, belum ada karena saya belum melakukan apa-apa. Heart rate, pengukurannya yang tadi, dan blood oxygen. Kita coba ukur blood oxygen ya. Butuh berapa detik buat pengukurannya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sekitar 15 detik lah ya berarti ya muncul. Dan angkanya bagus buat saya, alhamdulillah. Kemudian activity records, ini yang tadi, yang bisa dimunculkan di quick menunya juga. Ini sleep monitoring, hasilnya di sini bisa dilihat. Berarti kamu harus pakai smart band-nya buat pas tidur ya. Stress test, udah lihat juga tadi di quick menu. Ada breathing exercise juga, ini buat tarik nafas, ulur nafas gitu ya, biar membantu relaksasi. Music, ini music buat remote control player-nya doang. Jadi buat ngatur playback di aplikasi pemutar media di smartphone. Notifikasi sama kayak yang di swipe dari bawah ke atas tadi. Weather juga sudah. Lalu, weather kalau kita swipe, ya ada ya. Weather prediction, perkiraan cuaca 6 hari ke depan. Today, tomorrow, dan lain-lain. Stopwatch ada.
Timer juga ada, countdown timer. Ini stopwatch, countdown timer by default udah ada pilihannya, tapi bisa di custom juga. Lalu apa ini? Alarm. Ya, alarm bisa ditambahkan dari smartband-nya juga, mantap. Makanya fitur di aplikasi Huawei Health-nya tidak terlalu banyak, karena kebanyakan bisa diatur di smartband-nya langsung. Dengan layar 1,47 inci sih harusnya cukup ya buat melakukan interaksi ya. Flashlight ini menyalakan layar terus-menerus berwarna putih seperti ini. Akan berguna di bioskop buat nyari nomor kursi atau lihat nomor tiket ya. Find phone. I'm here. Oke. Sudah. Kemudian setting. Terakhir di setting ada display. Watch face yang tadi, menu favorit atau quick menunya juga bisa diatur urutannya, sama bisa dikurangin ya. Kalau ditambah nggak bisa, karena sudah ada maksimal. Kalau misalkan kita kurangin nih, misalkan kita nggak mau lihat stress, kita bisa pilih sleep, stress, SPO2. SPO2 aja mendingan. Oke, maksimal 5 ya. Di favorit, kemudian brightness bisa diatur, ada berapa level? 5 level. Tadi di 3 sudah sangat cukup menurut saya. Kemudian ada advance, ini buat auto sleep berapa detik. Oh, pakai auto. Jadi kalau dia ngelihat atau ngedetect masih ada aktivitas, dia tidak akan sleep dulu, tapi bisa manual juga dari 10 sampai dengan 20 detik. Oke. Screen time. Nah, screen time yang tadi nyalain dari toggles itu bisa diatur juga mau nyala terus berapa lama. Buat keperluan syuting misalkan, buat video review, ini berguna banget. Udah, segitu fiturnya ya. Kalau mau reset atau matiin, tekan dan tahan aja tombol powernya atau si crown-nya ini rada lama. Sepertinya ini sih bakal saya pakai terus, yang Honor Band 6 yang dijual. Ya, warnanya saya suka strapnya. Kemudian ya karena ini fiturnya lengkap juga, sudah AMOLED juga, kegedean juga enggak, dan harusnya sih baterainya memang tahan lama ya, serius, biasanya Huawei tahan lama. Tidak ada always on display, buat yang nanya always on display, tidak ada, menunya tidak ada soalnya. Dan sepertinya saya mau pakai yang ini. Atau ya kalau lagi iseng sih gantilah yang ini nih. Ini lucu. Oke, ini dia Huawei Band 6. Harganya silahkan cek saja di link di deskripsi video ini. Akan segera rilis resmi di Indonesia begitu saya rilis video ini berarti ya. Terima kasih sudah menyimak. Buat teman-teman yang nyari smart band resmi, layar AMOLED, fitur lengkap, ada blood oxygen meter juga, oximeter, ini ada semua. Oke, mantap. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Algun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.